Otherworldly Evil Monarch, Bab 7, Judul, Pagoda Hongjun yang Indah. Selama beberapa hari berikutnya, Junxie memilih untuk tidak keluar sama sekali. Begitu dia bangun di pagi hari, dia akan langsung menuju gedung perpustakaan, tinggal di sana sepanjang hari. Dia mempertahankan rutinitas itu tanpa pengecualian. Adapun buku-buku yang telah dia baca, semuanya akan dikirim ke sisi kakek Jun untuk dianalisis lagi. Setelah itu kakek Jun akan menggelengkan kepalanya, menganggukkan kepalanya, mendesah dan menghela napas. Wajahnya berganti-ganti antara kekecewaan, keterkejutan dan kejutan yang menyenangkan. Sepertinya dia belum selesai menggunakan semua ekspresi seumur hidupnya. Selain itu, para pelayan dari keluarga Jun menyadari bahwa tuan muda telah mendapatkan hobi aneh lainnya. Pada siang hari, dia akan memasuki gedung perpustakaan sepanjang hari tanpa pernah keluar. Namun, ketika malam tiba, dia malah berjalan ke halaman dan duduk di sana. Tempat yang dia pilih untuk duduk selalu merupakan tempat tergelap di mana cahaya tidak bisa menjangkau. Sungguh, sesat. Mengenai hobi barunya, para pelayan sebenarnya tidak terlalu peduli. Lagi pula, ini jauh lebih baik daripada hobi sebelumnya. Malam ini, Junxie sekali lagi duduk di bawah pohon bunga, menikmati suasana kental kegelapan malam. Dalam suasana kegelapan ini, seseorang tidak akan bisa melihat jari mereka sendiri bahkan ketika jari itu terentang di hadapannya. Di hati Junxie muncul perasaan aman dan aman. Memang, itu adalah perasaan aman. Untuk Junxie yang pernah menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia sebagai raja pembunuh, tempat teraman hanya bisa datang dari kegelapan malam yang pekat. Malam adalah satu-satunya hal yang Junxie anggap sebagai mitra terbaik dan paling dapat diandalkan. Saat dia menatap bintang-bintang di langit malam, Junxie tiba-tiba merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membaca semua buku yang berisi informasi tentang dunia ini. Dia kurang lebih memahami situasi saat ini di benua ini, namun, semakin dia mengerti, semakin dia menjadi bingung. Jika bukan karena fakta bahwa itu ditulis dalam hitam dan putih di dalam buku, Junxie akan berasumsi bahwa dia telah pindah kembali ke masa lalu ke kerajaan Tiongkok kuno. Orang-orangnya, aksennya, budaya dan pakaiannya semuanya mirip dengan dinasti Tang dan Song. Itu terlalu mirip. Junxie mengerang saat dia menundukkan kepalanya di antara lututnya, kedua tangannya memegangi bagian belakang kepalanya. Dia berpikir dengan sedih, mengapa aku tidak berada di salah satu era kuno Tiongkok? Jika hanya itu masalahnya, maka aku akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Jumlah sumber daya yang aku miliki terkait era itu akan sangat bermanfaat. Bahkan jika aku tidak ingin mengubah sejarah, aku masih dapat memanfaatkan pengetahuan aku sebelumnya, yang dapat membuat malu utusan-utusan dewa dan menyusuri jalan aku melalui sejarah, menghindari kemalangan. Benua Suan-Suan, di mana kobaran api ini? Suan emas, Suan perak, Suan bumi, Suan langit. Suan Qi. Suan kakekmu. Mengapa bukan seni bela diri internal? Satu-satunya hal yang tetap akrab mungkin adalah matahari dan bulan kuno dan abadi, dan belayan lembut malam. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa memberi Junxie perasaan kekeluargaan. Wajah Junxie tampak seperti batu keras yang dingin, otot pipinya berdenyut-denyut kesakitan, saat dia menahan keinginannya untuk mengutuk secara impulsif dan keras di surga. Pada saat itu ketika Junxie dilanda emosi yang ekstrim, dia tiba-tiba merasakan gelombang sakit kepala yang hebat melanda dirinya. Bahkan dengan daya tahannya yang luar biasa, Junxie masih tidak dapat mempertahankan wajah tenangnya dan terpaksa meringis wajahnya. Sakit kepala itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang pusing. Mengamati melalui matanya, sepertinya seluruh dunia berputar dengan kecepatan yang luar biasa kuat. Bahkan langit malam berubah menjadi tampilan kegilaan yang tersebar. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi keberadaan ilusi, dan tidak nyata. Sepanjang cobaan yang menyakitkan, Junxie terengah-engah sambil menggigit giginya, darah mengalir dari bibirnya. Kedua matanya melotot ke depan saat dia terus bertahan, tidak membiarkan satu suara pun keluar dari bibirnya. Aku datang ke dunia ini sendirian, dan karenanya aku juga harus menerima semua rasa sakit ini sendirian. Di dunia yang aneh ini, aku hanya bergantung pada diriku sendiri dan bukan orang lain.
Aku tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Membunuh, 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 membunuh. Memanfaatkan semua keterampilan membunuhku, aku akan menempa jalur darah. Musnahkan langit, hancurkan bumi, membunuh, 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 membunuh. Jun Xie terlempar ke dalam keadaan kabur, ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu muncul di dalam lautan kesadarannya. Itu adalah percikan cahaya yang tampak jauh. Namun, tampaknya cahaya itu secara bertahap bergerak mendekat ke arahnya. Semakin dekat, itu juga menjadi lebih cerah, lebih besar dan lebih jelas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pagoda berwarna pelangi bercahaya yang dipenuhi dengan kecemerlangan. Pagoda terus berputar di dalam lautan kesadarannya. Dengan setiap rotasi, itu melepaskan bentuk cahaya halus yang berkabut. Tubuhnya sudah lama mati rasa, keempat anggota tubuhnya lumpuh, kesadarannya perlahan kabur, namun Jun Xie terus menatap ke depan dengan mata merah. Dia terus memelototi, bertahan tanpa henti saat dia menatap dengan ganas pada dunia aneh ini tanpa sekejap. Setelah jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, angin dingin tiba-tiba bertiup, menyebabkan Jun Xie merasa kedinginan. Malam di awal musim gugur memang masih terasa dingin. Ketika garis pemikiran ini muncul di benak Jun Xie, dia menjadi terkejut ketika dia menyadari apa artinya. Bisa merasa dingin berarti indraku bekerja lagi. Tapi, bukankah aku sudah? Dia tiba-tiba berdiri dan menemukan bahwa dia berkeringat dingin. Pakaiannya benar-benar basah oleh keringat sampai-sampai tidak nyaman. Jun Xie entah kenapa diliputi perasaan aneh baru lahir. Jun Xie, yang terbangun di dalam tubuh Jun Moxi dapat dikatakan mendukung tubuh ini, mungkin dengan cara memindahkan pikiran dan jiwanya ke dalamnya. Meskipun demikian, Jun Xie tetap menjadi Jun Xie. Tapi setelah menahan rasa sakit yang tak terkatakan sebelumnya, Jun Xie benar-benar menyatu dengan tubuh ini sebagai satu. Jun Xie telah menjadi Jun Moxi, penguasa sejati tubuh ini. Mengabaikan keadaan tubuhnya yang berantakan, hal pertama yang dilakukan Jun Xie adalah duduk bersila dan menutup matanya. Dia mendorong kesadaran spiritualnya jauh ke dalam lautan kesadarannya, saat dia dengan hati-hati mencoba untuk memahami sesuatu. Jun Xie sudah lama menyadari bahwa rasa sakit yang menyiksa dari sebelumnya adalah hasil dari pagoda kecil di dalam tubuhnya. Namun, Jun Xie juga menyimpulkan bahwa pasti ada hal lain yang dilakukan pagoda kecil itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin masalah sederhana yang menyatukan daging dan jiwa disertai dengan begitu banyak rasa sakit? Dia sangat yakin bahwa sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Pagoda kecil ini adalah satu-satunya keberadaan yang dapat diandalkan oleh Jun Xie. Jadi, tanpa memahami apa yang terjadi, Jun Xie tidak akan pernah merasa puas. Di dalam lautan kesadarannya, Jun Xie merasa bahwa dia bisa dengan jelas melihat dengan matanya sendiri sebuah pagoda indah yang bersinar dengan kecemerlangan 7 warna, perlahan berputar di atas lautan kesadarannya. Jun Xie dapat dengan jelas melihat bahwa setiap rotasi disinkronkan dengan aliran darah dan ki tubuhnya. Setiap saat, lagi dan lagi, siklus tanpa akhir. Apa yang terjadi di sini? Jun Xie menatap pagoda kecil itu dengan heran. Kemampuan item ini telah melampaui semua akal sehat, menyebabkan Jun Xie yang sangat tidak percaya jatuh ke dalam jaring kebingungan. Aku ingin tahu apakah aku bisa lebih dekat untuk melihatnya dengan lebih baik. Tepat ketika Jun Xie memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pagoda kecil itu perlahan menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah itu, pintu ke tingkat paling bawah dari pagoda tiba-tiba terbuka. Kabut putih tebal keluar. Saat itu, kesadaran Jun Xie benar-benar diliputi oleh kabut putih itu. Kabut putih itu begitu tebal hingga hampir terasa seolah-olah padat. Jun Xie menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang ekstrim, kenyamanan yang tak terlukiskan, di mana bahkan jiwa pun merasa terangkat ke titik di mana ia ingin bernyanyi dengan gembira. Jun Xie mengamati sekelilingnya hanya untuk mengetahui bahwa dia entah bagaimana telah tiba di bagian paling depan pagoda. Di atas kepalanya, 2 teks kuno muncul dengan sendirinya. Pagoda Hongjun. Jun Xie menuju ke dalam ruangan hanya untuk menemukannya kosong, menyimpan kabut putih tebal yang mengalir di sekitar. Tiba-tiba, kabut tebal mengalir bersama untuk membentuk 2 baris karakter. Pagoda indah 9 lapis, seni abadi pertama. Kemudian,
Kabut putih bergulung bersama dengan rasa urgensi, membentuk formula redup dan kabur yang muncul di hadapan kesadaran Jun Xie. Jun Xie hanya punya cukup waktu untuk terkejut sebelum karakter, simbol, dan gambar yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersatu dalam spiral berputar. Seketika, dia merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam kesadarannya. Rasanya seperti kereta yang melaju kencang baru saja menerjang langsung ke dalam gubuk kecil. Namun, kereta melaju jauh ke dalam tanpa ada perubahan yang terjadi pada gubuk. Tiba-tiba, Jun Xie tidak bisa membantu tetapi menjadi pusing. Kepalanya terasa seperti akan meledak saat dia jatuh ke tanah. Membuka matanya, dia menyadari bahwa dia masih terbaring di tempat yang dingin dan basah seperti sebelumnya. Meskipun demikian, formula kultivasi jelas ada di dalam lautan kesadarannya. Ada juga gambar yang menggambarkan jalur di seluruh tubuh manusia, bersama dengan bentuk dan tindakan yang menyertainya. Seni membuka keberuntungan surga. Jun Xie bergumam keras, matanya berkedip tajam saat tinjunya mengepal sendiri.